Etnis Tionghoa, sebagaimana kita ketahui, adalah salah satu ras atau suku terbanyak di dunia, di mana habitat terbesarnya berada di daratan Tiongkok atau kita sering sebut RRC. Bayangkan saja RRC sendiri merupakan negara dengan jumlah populasi terbanyak di dunia, apalagi kalau ditambah para imigran Tionghoa dari seluruh penjuru dunia. Bisa dikatakan hampir di setiap daratan di muka bumi ini terdapat orang Tionghoa. Di sini saya mencoba menceritakan sedikit tentang etnis Tionghoa yang ada di negeri tercinta Indonesia. Populasi Tionghoa tidak begitu banyak. Menurut data yang saya peroleh, hanya berkisar 6 juta jiwa atau 3% populasi Indonesia di tahun 2021 ini. Sementara, ada juga yang mengatakan 10 juta atau 5% dari penduduk Indonesia. Menurut sumber yang saya dapat, populasi Tionghoa di Indonesia terus berkurang karena suksesnya proses akulturasi melalui pernikahan. Sejak era Gus Dur atau presiden ketiga kita, budaya Tionghoa sudah menjadi budaya lokal dan dilindungi oleh undang-undang. Itu berarti orang Tionghoa sudah mendapatkan hak dan kewajiban penuh sebagai warga negara Indonesia. Tidak ada bedanya dengan penduduk pribumi lain. Kedudukan Tionghoa pun sudah sah menurut hukum. Migrasi etnis Tionghoa ke Indonesia sebenarnya sudah terjadi sejak ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Cerita yang paling terdengar adalah ketika datangnya Laksamana Cheng Ho ke daratan Jawa pada abad ke-15. Namun jika dikaji lebih dalam lagi awal mula datangnya etnis Tionghoa di Indonesia, ternyata ada banyak faktor penyebabnya. 1. Perdagangan. Sejak zaman dahulu, bangsa China sudah terkenal sebagai kaum pedagang. Ini merupakan faktor pertama kedatangan bangsa Tiongkok ke Indonesia. Mereka menganggap bahwa Indonesia yang saat itu diduduki VOC merupakan area perekonomian yang cukup menjanjikan saat itu. Dengan bahan dagangan sutra sampai porselen, mereka mempromosikan barang mereka di Indonesia. Beberapa dari mereka memilih bertahan karena menganggap Indonesia sangat subur dan menjanjikan. 2. Perbudakan. Sejak zaman Belanda, bangsa China sudah dibawa ke Indonesia sebagai budak-budak penjajah. Mereka mayoritas dipekerjakan di perkebunan dan pertambangan. Sebagai contoh adalah suku Dayak di Kalimantan. Mereka merupakan salah satu etnis Tionghoa yang menjadi korban perbudakan yang lari dan ditinggalkan begitu saja oleh Belanda. Selain itu, etnis Tionghoa di Pulau Bangka dan Cina Benteng juga termasuk korban perbudakan di zaman itu. Sampai mereka pun tidak tahu lagi asal mereka dari daratan China mana, dan kebanyakan dari mereka sudah berakulturasi dengan penduduk lokal. 3. Perang Candu. Mungkin tidak banyak yang tahu mengenai hal ini. Perang Candu merupakan masa di mana Tiongkok dijajah oleh bangsa Inggris. Para penjajah menggunakan trik Perang Candu untuk merusak generasi bangsa Tiongkok yang saat itu sangat memegang teguh budaya. Kejadian ini memicu ketakutan beberapa rakyat yang ngeri dengan kebiadaban penjajah dan takut generasi penerus mereka rusak oleh candu, sampai pada akhirnya menuntut mereka bermigrasi keluar dari Tiongkok. 4. Komunis. Ini merupakan puncak migrasi besar-besaran warga Tiongkok ke seluruh penjuru dunia, terutama ke bagian Asia Tenggara. Peralihan dari nasionalis menjadi komunis, menjadi kepiluan bangsa China. Begitu kejamnya kaum komunis yang saat itu sedang membangun jati diri bangsa. Wajib militer sampai pengambilan harta warga China menjadi alasan kuat mereka untuk lari dari negara tersebut. Ditambah lagi kaum komunis begitu ketat kepada setiap warganya. Itulah beberapa faktor yang diduga kuat merupakan awal mula kedatangan etnis Tionghoa ke Indonesia. Lantas, kehidupan etnis Tionghoa di Indonesia sendiri dari masa ke masa mengalami berbagai pasang surut, mulai dari tindakan rasis sampai perlakuan yang tidak humanis.
Sekarang dapat dikatakan etnis Tionghoa sudah menemukan titik terang dalam kehidupan berbangsa di Indonesia. Puncak kesuraman tindakan rasis yang dialami etnis Tionghoa adalah pada saat tragedi 1998. Kejadian itu meninggalkan bekas mendalam bagi seluruh Indonesia. Pembunuhan, pemerkosaan, penjarahan, pengusiran, sampai penculikan terjadi saat pecahnya kerusuhan 98, dan akhirnya meruntuhkan era Pak Harto atau yang sering kita sebut Orde Baru. Tragedi itu etnis Tionghoa begitu disalahkan, padahal sebenarnya tidak ada kaitan antara krisis itu dan etnis Tionghoa yang ada saat itu. Ini seperti hanya pencarian kambing hitam oleh penguasa saat itu. Banyak orang tidak begitu mengetahui bagaimana etnis Tionghoa berjuang keras di tanah yang bukan tanah leluhur mereka. Berdagang sebenarnya bukanlah keinginan murni kaum Tionghoa pada awalnya di Indonesia. Namun karena kondisi yang memaksa saat itu, mereka memilih profesi sebagai pedagang. Pada saat itu etnis Tionghoa begitu dibatasi ruang geraknya karena banyaknya status warga negara asing pada saat itu. Untuk pengajuan sebagai warga negara Indonesia sangat sulit, sehingga menyebabkan etnis Tionghoa tidak bisa bekerja di mana-mana, apalagi menjadi aparat negara. Itu hal yang paling tidak mungkin saat itu. Dan sekarang ketika beberapa dari mereka sukses sebagai pedagang, mereka tetap diirikan, dituding ini itu. Padahal etnis Tionghoa belum tentu senegatif yang dibayangkan. Kondisilah yang membuat mereka membatasi diri dari lingkungan kaum pribumi. Namun baiknya, kondisi sekarang jauh berubah. Sudah jauh lebih baik dibanding era Orde Baru. Dalam kesehariannya, ada beberapa cerita yang berkembang di tengah masyarakat Indonesia, bahwa orang Tionghoa juga dikenal suka menyogok. Ya, ini merupakan kondisi yang tidak bisa dipungkiri. Hal ini memang benar terjadi sampai saat ini. Sistem upeti memang sejak dahulu kala menjadi sistem pelicin bagi aktivitas orang Tionghoa. Tanpa disadari sebenarnya suap-menyuap ini terbentuk karena dorongan dari kaum pribumi. Sebagai cerita, zaman dulu orang Tionghoa seringkali mengalami penodongan di jalan-jalan, sampai akhirnya itu bukan lagi jadi penodongan karena itu rutin diberikan sebagai uang keamanan dan modus lainnya ke penodong. Seiring berjalannya waktu, si penodong tersebut terjalin ikatan emosionalnya dengan orang Tionghoa, sampai pada akhirnya si penodong siap memasang badan dan membantu melobi beberapa pihak pribumi untuk melicinkan bisnis etnis Tionghoa. Sering juga terdengar rumor bahwa orang Tionghoa tidak mau bergaul dengan pribumi. Namun benarkah demikian? Saya cukup penasaran dengan rumor tersebut. Akhirnya mencoba mewawancarai beberapa teman yang beretnis Tionghoa. Namun ternyata rumor tersebut sama sekali tidak seperti yang kita dengar selama ini. Rumor bahwa orang Tionghoa tidak mau bergaul dengan pribumi ternyata hal yang mudah dipatahkan oleh mereka. Sebenarnya trauma masa lalulah yang membuat orang tua Tionghoa membatasi anak mereka bergaul dengan kaum pribumi. Karena dulu banyak sekali perlakuan negatif yang didapat orang Tionghoa dari kaum pribumi. Contoh kecil saja, ketika etnis Tionghoa Imlek, banyak sekali preman yang minta uang dengan alasan bagi angpao, yang merupakan tradisi orang Tionghoa. Namun ketika perayaan Hari Raya kaum pribumi, orang Tionghoa lagi-lagi dimintain uang dengan alasan THR buat mereka. Satu hal yang perlu disyukuri etnis Tionghoa saat ini adalah orang Tionghoa di Indonesia sekarang sudah mengarah ke arah yang lebih baik. Tentu saja semua tidak lepas dari usaha Gus Dur yang membantu proses demokrasi, khususnya bagi hak-hak kaum Tionghoa.